Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobirin, nomor induk mahasiswa 222-05069 dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK IMI Tegal. Pada kesempatan ini akan melakukan analisis dan visualisasi data. Kita akan melaksanakan penyelesaian sebuah permasalahan dengan menjelaskan secara tahapan CRIPS DM dengan menggunakan rapid manner. Untuk tahapan CRIPS DM diantaranya adalah yang pertama business understanding, kemudian data understanding, kemudian data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Ada sebuah permasalahan yaitu Amanda, seorang direktur perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiennya program asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Amanda kemudian meneliti dari beberapa artikel ilmiah, kemudian Amanda menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Amanda kemudian mengusulkan kepada perusahaan untuk membuatkan program pengelolaan berat badan dan kolesterol bagi pelanggan asuransi kesehatan. Tujuan yang dilakukan dari penelitian Amanda tadi adalah untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner berdasarkan berat badan, jenis kelamin, dan kadar kolesterol, sehingga perusahaan dapat menentukan tarif asuransi yang lebih akurat. Ini bisa membantu menghindari overpricing atau underpricing premi asuransi yang mempengaruhi probabilitas perusahaan. Data understanding dari tahapan CRIPS DM memiliki atribut antara lain berat badan, kolesterol, gender, dan asam urat. Dari data yang ada, kemudian kita olah dengan aplikasi Rapid Manner dengan menggunakan algoritma Keyman's, dan kita melakukan analisis terhadap hasil yang didapatkan. Kemudian melakukan pengukuran performance dengan menggunakan cluster distance performance untuk mendapatkan nilai Deviation Boldin Index atau DBI. Nilai DBI ini semakin rendah berarti klaster yang kita bentuk akan semakin baik. Dari data yang kita olah dengan menggunakan aplikasi Rapid Manner, kemudian kita bisa melihat adanya klaster model. Di sini terdapat 3 klaster model, klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Klaster 0 memiliki 282 item, kemudian klaster 1 232 item, dan yang sisanya adalah klaster 2. Sesuai dengan olahan data yang kita gunakan dari aplikasi Rapid Manner, dapat kita evaluasi bahwa dari 3 klaster tersebut menghasilkan nilai Deviation Boldin sebesar minus 0,529. Ini adalah nilai terkecil dari beberapa klaster yang sudah diuji sebelumnya. Berdasarkan olahan data dari aplikasi Rapid Manner, dapat kita ambil tindak lanjut dari masalah yang dihadapi oleh Amanda sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan pelanggan berdasarkan risiko dengan menggunakan teknik analis data, di mana kita bisa mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner berdasarkan berat badan, jenis kelamin, dan kadar kolesterol. Kemudian yang kedua, menggunakan program pengelolaan berat badan dan mengontrol kolesterol untuk pelanggan asuransi kesehatan sehingga risiko terkena penyakit jantung bisa ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, menggunakan hasil analisis pengelompokan risiko untuk menyesuaikan tarif asuransi sesuai dengan tingkat risiko masing-masing kelompok pelanggan. Kemudian kita juga menggunakan hasil analisis ini untuk merencanakan anggaran yang lebih efisien dalam mengatasi klaim
pelanggan asuransi dan juga mengalokasikan sumber daya manusia dengan baik untuk mendukung program pencegahan penyakit jantung. Tindak lanjut berikutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan cara menetapkan matrik kinerja untuk mengukur efektivitas program dan pengelompokan risiko, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Selanjutnya kita bisa melakukan edukasi kepada pelanggan terkait tentang manfaat program berat badan dan kolesterol, kemudian mengoptimalisasi jumlah kelompok klaster dengan cara melakukan penelitian dan percobaan dengan berbagai metode analisis data untuk menentukan jumlah kelompok yang paling optimal dan memastikan bahwa pengelompokan dapat memberikan segmentasi yang lebih praktis untuk implementasi program. Dan kita juga bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan program dan pengelompokan risiko dengan cara melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari program yang akan dijalankan.